yaitu bagaimana dengan ayat-ayat Alkitab tentang hari pertama setelah kebangkitan Yesus. Contoh, Yohanes 20 ayat 19 dan 26 dan Kisah 20 ayat yang ke-6. Saya baca Yohanes 20 ayat 19. Berbunyi demikian ayat ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Ya, dan yang berikut Kisah 20 ayat 7 itu ayat 7. Iya. Saya coba baca tadi, Pendeta. Ayat yang ke-7. Ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Demikian, Pendeta. Silakan, Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Saya akan gunakan waktu agak panjang ya. Ada berapa pertanyaan malam hari ini? Malam ini hanya 2, Pendeta. Oke, berarti kita bisa bahas ini agak panjang ya. Terima kasih. Jadi betul, Alkitab Perjanjian Baru beberapa kali menyebutkan tentang hari pertama. Itu tidak bisa dipungkiri. Beberapa kali di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes secara konsisten menyebutkan tentang kebangkitan Yesus. Kita baca ayatnya, Matius 28 ayat 1, lalu nanti baca Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-2, lalu nanti tolong baca di Lukas 21 Lukas 24 ayat 1, lalu Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1. Tolong dibaca. Ini kita akan baca di dalam Alkitab ayat-ayat di Perjanjian Baru yang menyebutkan tentang hari pertama. Oke, Pendeta. Oke. Kita mulai dari Yohanes 28. Matius 28. Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Oke, kita lanjut ke Markus ya, Pendeta. Markus 16 ayatnya yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Dalam Lukas 20 ya, Pendeta? 24 ayat 1. 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Yohanes 21 ayatnya yang ke berapa, Pendeta? Yohanes 20 ayat 1. 20 ayat 1, sorry. 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Demikian, Pendeta. Terima kasih. Semua ayat ini ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menyebutkan dengan sangat akurat bahwa Yesus bangkit pada hari yang pertama. Ini kita lagi membahas hubungan dengan hari Sabat. Jadi pertanyaan tadi saya duga berkaitan dengan apakah dengan disebutkan ayat-ayat tentang hari pertama mengartikan bahwa
ada perintah kita berbakti pada hari yang pertama, gantinya pada hari yang ketujuh, yang definisi Alkitab sangat jelas dan konsisten bahwa hari yang ketujuh itulah hari Sabat dalam setiap pekan, dalam satu minggu itu. Setiap hari yang ketujuh adalah hari Sabat, hari Sabtu. Lantas apakah dengan Alkitab menyebutkan tentang hari pertama, kita terus menguduskan hari yang pertama sebagai ganti hari yang ketujuh? 4 ayat tadi dengan konsisten mengatakan Yesus bangkit pada hari yang pertama. Sangat jelas. Dan yang kedua, keempat ayat tadi semuanya mengatakan hari yang pertama itu datang setelah hari Sabat lewat. Berarti semua 4 ayat tadi dengan konsisten mengatakan bahwa hari yang pertama itu bukan Sabat. Jadi hari pertama tidak pernah menjadi Sabat. Karena hari pertama datang setelah hari Sabat lewat. Di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru dengan konsisten memberikan petunjuk bahwa hari Sabat yang ada di dalam perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari bekerja, hari ketujuh berhenti. Hari Sabat selalu hari yang ketujuh. Sabat yang berdasarkan urutan hari itu bukan Sabat tanggal ya. Boleh dilihat di episode sebelumnya, kita ada bahas mengenai Sabat tanggal dan Sabat hari. Sabat berdasarkan urutan hari tidak pernah jatuh pada hari yang pertama. Keempat ayat tadi betul menyebutkan Yesus bangkit pada hari yang pertama. Tetapi jangan lupa 4 ayat tadi juga mengatakan bahwa hari pertama datang setelah hari ketujuh lewat. Artinya kita tidak bisa menuruti perintah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dengan menguduskan hari yang lain selain hari yang ketujuh. Karena hari yang ketujuhlah adalah hari Sabat. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, kalau begitu, apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini? Apakah dengan menyatakan Yesus bangkit pada hari yang pertama justru membuat kita merayakan hari kebangkitan itu setiap minggu menjadi Sabat kita? Itu adalah menjadi pertanyaan. Satu hal lagi yang kita boleh temukan dari keempat ayat tadi, saya ambil satu contoh di Markus pasal yang ke-16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Setelah Sabat lewat, mereka pergi membeli rempah-rempah, dipersiapkan untuk meminyaki Yesus. Tapi kapan mereka pergi? Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Apa artinya? Artinya, waktu hari Sabat lewat, itu belum pagi-pagi benar. Karena hari pertama itu bukan dimulai pada pagi-pagi benar. Menurut perhitungan yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, satu hari itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi, kalau dikatakan begitu Sabat lewat, itu artinya pada waktu hari terbenam, matahari terbenam pada hari yang ketujuh, itu Sabat lewat. Itu bukan tengah malam mereka pergi membeli rempah-rempah. Semua toko sudah tutup tengah malam. Kalau Sabat lewat, baru saja mereka selesai Sabat, matahari baru masuk, masih bisa mereka membeli rempah-rempah. Tetapi mereka tidak bisa pergi karena sudah menjelang malam untuk ke kubur Yesus. Jadi mereka tunggu beberapa jam kemudian sampai pagi-pagi benar, baru mereka pergi ke kubur Yesus. Jadi ayat-ayat ini juga mengukuhkan pengertian bahwa hari Sabat itu mulai dari matahari masuk pada hari yang ke-6 sampai matahari masuk
atau terbenam pada hari yang ketujuh. Begitu matahari tenggelam pada hari yang ketujuh, maka malam itu sudah termasuk hari yang pertama. Di mana hari yang pertama itu akan berakhir besok malamnya. Hari pertama malamnya matahari sudah masuk, itu sudah masuk hari yang kedua. Itu perhitungan yang diajarkan di dalam Alkitab. Mulai dari penciptaan. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu adalah satu hari. Begitu tiba petang, masuk lagi hari berikut. Jadi petang, jadi pagi. Petang, pagi. Jadi satu hari itu mulai dari petang sampai petang. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Nah, sekarang bagaimana dengan ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi dalam pertanyaan? Kalau tidak salah, Yohanes 20 ayat 19 dan 26. Kita baca sekali lagi ayat ini. Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ayat yang ke-26. Ayat yang Silakan. ke-19 berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang Terima ke-26. kasih. Pertanyaannya, apakah ini merupakan petunjuk bahwa ada perubahan pengudusan hari sesuai perintah Allah dari hari ke-7 sekarang berubah menjadi hari yang pertama? Coba baca ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam ruang itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Terima kasih. Apakah dengan Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, itu merupakan pertanda bahwa Tuhan Yesus mengukuhkan hari pertama sebagai hari kudus, menggantikan hari yang ke-7? Apakah salam itu bisa diartikan sebagai sebuah perintah? Sementara salam itu selalu diucapkan bila mana orang bertemu. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Yesus katakan demikian. Kenapa ada petunjuk-petunjuk waktu di sini? Memang di dalam Injil Yohanes penuh dengan petunjuk waktu. Mulai dari Yohanes 1, siap dengan Alkitabnya, kita baca secara maraton. Siap, pendeta. Sudah biasa buka Alkitab, tidak lama kita bisa mendapatkan satu ayat. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Apa dikatakan di sana? Baca saja, hanya dia punya kalimat pertama. Pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya. Ayat yang ke-34. Ayat 35. Pada keesokan harinya. Yohanes Terima kasih. Ayat 43. 43. Pada keesokan harinya. Pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan. Terima kasih. Jadi urutan-urutan waktu itu disebutkan. Jadi waktu itu untuk menjelaskan peristiwa itu terjadi waktu kapan. Bukan untuk menunjukkan kepada kita suatu perubahan perintah. Atau signifikansi dari waktu itu sehubungan dengan perintah Allah. Kita baca lagi, bahkan ada beberapa ayat yang selalu dikatakan sesudah itu untuk menyatakan urutan peristiwa. Ayat yang berikut, pasal 4 ayat yang ke-43. 4 ayat ke-43. Dan setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Terima kasih, setelah 2 hari. Lalu pasal 12 ayat 1. 12 ayat 1. Oke, kita cari mata. 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Terima kasih, 6 hari sebelum Paskah. Baca pasal yang ke-12 ayat 12. 12 keesokan harinya ketika Keesokan harinya. Ya.
Lalu kemudian yang berikut pasal 20 ayat 1 sudah kita baca, dan Ya. ayat 19 dan ayat yang ke 26 yang menyebutkan Yesus bangkit pada hari pertama. Lalu ayat 19 mereka berkumpul pada malam hari itu. Ya. Kenapa mereka mengunci pintu? Takut pada Karena orang takut. Yahudi. Karena mereka takut kepada Orang Yahudi. orang-orang Yahudi. Dan Injil Yohanes menyatakan beberapa kali bahwa orang takut kepada orang Yahudi. Itu ada cerita orang yang lahir buta lalu disembuhkan. Orang-orang Yahudi datang kepada Tuhan Yesus, lalu bertanya kepada mereka, "Ini anakmu kah?" Lalu mereka katakan, "Tanya saja kepada dia sendiri, dia sudah besar." Alkitab katakan di pasal 9 ayat yang ke-22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Semua hal yang ada hubungannya dengan Yesus membuat orang takut kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak suka kepada Yesus. Jadi waktu mereka berkumpul malam hari itu, di pasal 20 ayat 19, pasal 20 ayat 26, mereka mengunci pintu karena takut kepada orang Yahudi, karena hari itu adalah hari yang besar di mana Tuhan Yesus bangkit. Peristiwa besar terjadi. Karena ada kaitannya dengan Yesus, mereka kunci pintu, takut kepada orang Yahudi. Tidak ada peribadatan pada malam hari itu. Itu bukan bentuk mereka menguduskan hari itu, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi jangan kita istilahnya terlalu menafsirkan, overinterpret suatu ayat. Tidak ada perintah, tidak ada tanda-tanda mereka menguduskan, hanya karena mereka berkumpul, lalu kemudian dikatakan, maka mereka berbakti. Sebenarnya, di dalam ayat itu pun, tidak ada kata berkumpul di dalam bahasa Yunaninya. Kalau baca, dia punya pengertian di dalam bahasa Yunani. Kebetulan saya belajar sedikit, walaupun tidak banyak, tentang bahasa Yunani dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kata berkumpul tidak ada. Kalau mau diterjemahkan secara bebas dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, maka Yohanes 20 ayat 19 itu akan berbunyi sebagai berikut. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, tempat pintu-pintu terkunci di mana murid-murid berada. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, tempat dengan pintu-pintu itu terkunci di mana murid-murid berada. Hanya menyatakan itulah di mana murid-murid berada. Tidak, jangan kita mengatakan, oh lihat mereka berkumpul di sana. Padahal tidak ada kata berkumpul. Karena kadang-kadang kata berkumpul kan ada hubungan dengan kumpulan. Kumpulan, oh ini perbaktian. Tidak. Hanya mau menyatakan disitulah murid-murid berada pada saat itu. Dan mereka kunci semua pintu karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Satu hal lagi yang perlu kita pertimbangkan, bahwa Injil Yohanes ini dituliskan dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Baca pasal 20 ayat 31. 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya. Supaya apa? Supaya kita yang membaca percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Sekarang, apa kaitannya ayat tadi dengan cerita ini? Apakah cerita ini dituliskan dengan tujuan supaya ada yang percaya? Apakah pada waktu itu ada yang kurang percaya? Sampai harus diceritakan cerita ini supaya dia percaya.
dan waktu kita baca kita juga percaya. Itu tadi di pasal 20 sama, masih dalam konteks yang sama. Di dalam pasal 20 ada disebutkan tentang orang yang percaya. Ayat yang ke-8, baca ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah kubur itu kosong. Dia bukan melihat Yesus. Bayangkan, ini murid yang dikasihi Yesus, Yohanes yang kekasih ini. Dia datang, dia masuk ke kubur, dia melihat di sana Yesus tidak ada. Artinya dia tidak melihat Yesus, tapi dia percaya. Jadi ayat 8 menyatakan tentang orang yang tidak melihat Yesus dan dia percaya. Dalam cerita yang murid-murid bukan berkumpul, dalam cerita di mana murid-murid berada di suatu ruangan di mana ruangan-ruangan itu terkunci, pada peristiwa yang pertama, ada satu murid yang tidak hadir di sana. Mari kita baca ayat 25. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kenapa dia katakan? Karena ayat 24 mengatakan waktu mereka ada di ruangan yang terkunci karena takut pada orang Yahudi itu, Thomas tidak di situ. Thomas tidak di situ. Jadi murid-murid pun tidak lengkap di situ. Thomas tidak tahu apa yang terjadi di sana. Yang dia tahu adalah dia tidak ada di sana. Jadi waktu murid-murid mengatakan, kami telah melihat Tuhan, dia meminta bukan hanya mau melihat, dia mesti melihat, lalu kemudian dia harus katanya mencucukkan jarinya ke bekas paku dan tangannya ke lambung Yesus, baru dia percaya. Beda jauh dengan Yohanes yang kekasih. Waktu dia datang, dia hanya lihat kubur kosong, belum melihat Yesus, dia sudah percaya. Sementara Thomas, dia mau melihat Yesus, lalu taruh jarinya di telapak tangan Yesus, tangannya di lambung Yesus, baru dia mau percaya. Kedua cerita ini dimasukkan di sana dengan tujuan supaya kita percaya. Itu tujuan Yohanes, Injil Yohanes ditulis. Jadi ada tokoh di sini yang disebutkan. Sekarang pada waktu Yesus 8 hari kemudian menampakkan diri lagi, pada waktu itu Thomas ada. Kita baca sekarang ayat 26 sekali lagi dan 27. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Berapa kali kata-kata percaya diulangi? Tujuannya apa? Baca lagi ayat 31. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Sebagaimana Yohanes percaya, sebagaimana sekarang Thomas juga percaya karena Yesus dia lihat, kita juga diminta untuk percaya. Itu inti ceritanya. Jangan kita menekankan inti yang lain dari inti yang dituliskan. Hanya oleh karena Yohanes menuliskan kapan itu terjadi. Oke, sekarang ayat yang ke-28. Thomas menjawab, apa katanya? Ya Tuhanku dan Allahku. Dia percaya sekarang. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa contohnya?
Tadi di ayat 8 Yohanes. Yohanes. Dia Anda lihat dia percaya. Tapi Yesus menerima percayanya Thomas juga. Ya masing-masing kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang susah mau percaya, ada yang gampang mau percaya. Tapi Tuhan Yesus tahu hati kita. Ini inti daripada cerita ini. Kedua peristiwa yang Yesus menampakkan diri, tidak ada sama sekali petunjuk untuk menetapkan hari pertama sebagai ganti hari ketujuh sebagai hari Sabat. Tidak. Tidak sama sekali. Ya. Sekarang kita coba baca Kisah pasal yang ke-20. Kisah 20 ayat yang ke-7. Ke-7 saya bacakan lagi, pendeta. Pada hari pertama Kisah 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ini sampai tengah malam, ini luar biasa. Ayat yang ke-8 dan 9. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Lalu ayat 10 mengatakan bahwa Paulus mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Ya. Ayat yang ke-11. Setelah kembali di ruangan atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Terima kasih. Ini kalau ibadah semalam suntuk ini. Sampai tengah malam, tapi karena ada sedikit tertunda, oleh karena mesti urus ini Eutikus, pakai acara mengantuk lagi dia di atas, jatuh lagi. Tapi puji Tuhan, dia dinyatakan hidup. Lalu dikatakan sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Kenapa mereka berkumpul pada saat itu? Coba baca lagi ayat yang ke-7. Sampai ada kata karena. Mengapa mereka berkumpul? Karena apa mereka berkumpul? Apakah karena diperintahkan? Atau karena apa? Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Itu tujuannya. Dan Paulus jarang-jarang mau datang ke sana. Dia mempunyai perjalanan misionaris yang pertama hanya sampai ke Siprus, naik ke Perga, Antioquia, Iconium, Derbe, Listra, balik kembali, lalu kemudian kembali ke Antioquia yang ada di Syria. Perjalanan misionaris yang kedua lebih panjang lagi. Yang ketiga hampir sama dengan yang kedua. Yang keempat dia pergi ke Roma. Jarang-jarang dia mau datang ke satu tempat 2 kali. Jadi begitu ada kesempatan dia bicara terus. Nah, perhatikan. Ayat yang ke-7 mengatakan pada hari pertama dalam minggu itu kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Artinya, kalau dia bicara sampai malam, ini ceritanya hari Sabat kan mereka berkumpul. Banyak, ini kebiasaan Paulus, hari Sabat selalu berkumpul. Berbakti. Ya, nanti ada ayat-ayat yang kita akan baca. Tetapi karena dia mau berangkat besoknya, setelah Sabat selesai, mereka berkumpul lagi karena dia mau berbicara. Sekarang bicaranya sampai tengah malam. Kenapa dia lanjut lagi? Jadi ini berbicaranya bukan dari hari Minggu pagi sampai hari Senin pagi. Ini berbicaranya mulai dari awal dari hari pertama, yaitu setelah Sabat lewat, matahari terbenam. Karena dia mau berangkat besok, dia bicara lagi. Sampai tengah malam. Itu sudah tengah malam, itu sudah termasuk hari pertama.
Jadi ini adalah satu pertemuan yang sangat unik. Bukan memperkenalkan sebuah pertemuan yang reguler. Ini adalah sebuah Bible study yang sangat unik. Sampai tengah malam, sampai fajar menyingsing, lalu kemudian dia berangkat. Tidak ada petunjuk, ada perubahan perintah Tuhan dari menguduskan hari yang ketujuh kepada hari yang lain. Sejauh data Alkitab mengatakan. Kita baca lagi ayat yang lain tentang hari pertama di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Korintus 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama 1 Korintus 16 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Terima kasih. Ayat 3 baca. Dibaca semua supaya kita tahu konteksnya. Artinya begini, Jeffrey. Yes. Jangan pada waktu kita baca Alkitab lalu kemudian Jeffrey baca pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan. Oke, cukup, stop. Ini membuktikan Hari pertama bahwa mereka memberikan persembahan pada setiap hari pertama dalam minggu, membuktikan mereka berbakti dan membuktikan ini telah menjadi hari ibadah. Apakah memang demikian kata Alkitab? Jangan kita stop dulu, baca terus supaya kita tahu sebenarnya peristiwa apa ini yang sedang terjadi di dalam pelajaran Alkitab ini. Ayat yang ketiga, tolong dibaca. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Ayat yang keempat. 4. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Terima kasih. Jadi apa yang sedang dikatakan di sini? Apa yang sedang diinstruksikan di sini? Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di mana? Yerusalem. Bukan, ya itu petunjuk untuk mengumpulkan bagi mereka yang ada di Yerusalem. Tapi surat ini ditulis kepada jemaat di mana ini? Korintus. Surat ini. Korintus, Korintus, makanya namanya 1 Korintus, toh? Kepada jemaat di Korintus. Kira-kira apa pemahaman orang-orang yang ada di Korintus pada waktu mereka menerima ini surat? Apakah mereka menerima surat ini dengan memahami Paulus sedang memerintahkan perubahan hari perbaktian? Ataukah mereka menerima surat ini dengan suatu pemahaman bahwa Paulus sedang memberikan kepada mereka metode pengumpulan sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan yang ada di Yerusalem? Yang mana? Pada waktu mereka baca, aduh, ini Paulus lagi memerintahkan kita berbakti hari Minggu. Atau apakah mereka terima, oh ini cara Paulus mengatakan kepada kita bagaimana kita mengumpulkan kita punya bantuan atau sumbangan ini. Tentu yang kedua, karena kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, semuanya menceritakan dengan secara detail, rinci, bagaimana mereka membuat pengumpulan bantuan yang sistematis, supaya jangan Paulus datang nanti baru kemudian mesti dikumpulkanlah. Padahal Paulus harus mengikuti jadwal kapal. Dan ini kebutuhan ini penting untuk disampaikan secepat mungkin ke jemaat yang ada di Yerusalem. Itu dikatakan di sana. Untuk jemaat
yang berada di Yerusalem. Orang-orang kudus. Ya. Kalau dibaca di pasal yang ke-8 itu menyebutkan tentang untuk dibawa ke Yerusalem. Ayat 3 juga menyebutkan bawa ke Yerusalem. Oke, pertanyaan saya kepada Jeffrey, benar atau salah? Paulus memerintahkan atau memberikan instruksi kepada jemaat di Korintus untuk memberikan persembahan di gereja atau di tempat ibadah pada hari yang pertama. Salah, pendeta. Pada setiap hari pertama. Salah. Yang benar apa? Yang benar di sini Paulus memerintahkan untuk menyisihkan uang supaya ketika dia datang dia nggak perlu nunggu lagi untuk menyisihkan di mana? Di rumah. Di rumah. Ya. Di rumah masing-masing. Di rumah dikatakan masing-masing. menyisihkan dan menyimpan. Ya. Ini bukan menyisihkan dan memberikan persembahan. Ini disimpan di rumah supaya sudah tahu. Jangan tunggu uang sisa berapa sebelum bawa persembahan pada hari ibadah, hari yang ke-7, baru mereka katakan, inilah saja. Dari awal kalau memang niat mau membantu, sudah harus direncanakan. Dan itu bukan untuk dibawa ke rumah ibadat. Setiap hari pertama sudah diputuskan berapa jumlahnya, disisihkan, dan katanya disimpan di rumah. Disimpan di rumah. Kalau persembahan itu kan diberikan, bukan disimpan. Ini metode untuk mengumpulkan secara sistematis, dimulai dengan setiap hari pertama pastikan sudah disisihkan dan sudah disimpan. Setelah hari Sabat lewat, hari pertama sisihkan dan disimpan. Ini ditulis kepada jemaat di Korintus yang selalu berkumpul pada hari Sabat. Apa buktinya? Kita buka Kisah 18. Kisah 18 ayat 4 dan ayat 11. Kisah 18 Ayat keempat. ayat yang keempat, silahkan. Dan Ini ayat 1 dulu, ayat 1. Oke. Supaya Ayat tahu di mana ini. Ayat yang pertama, perikopnya Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Oke, ayat 4. keempat. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Mau meyakinkan apa? Ayat yang kelima. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Dan itu dia dilakukan setiap hari Sabat. Ya. Artinya ada sesuatu yang reguler, yang rutin terjadi setiap hari Sabat. Dia bisa sampaikan juga pada hari yang lain. Dia bisa bertemu dengan mereka pada hari yang lain. Tetapi ada sesuatu yang reguler yang terjadi pada setiap hari Sabat. Berapa lama dia berada di sana? Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. 1 tahun 6 bulan setiap hari Sabat ke rumah ibadat. Ini sudah kebiasaan berarti. Untuk berbicara tentang Yesus Kristus di sana. Setelah dia tinggalkan Korintus, jemaat di sana sudah ada. Lalu kemudian dia menulis surat kepada mereka dan mengatakan, untuk pengumpulan bagi orang-orang kudus di Yerusalem, begini caranya. Orang-orang Galatia juga buat yang sama. Saya instruksikan yang sama. Teknisnya begini. Setiap hari yang pertama, sisihkan sesuatu jumlah dan simpan di rumah. Artinya, pada hari yang pertama mereka nggak kemana-mana. Sudah mereka di rumah.
Tidak ada mereka diperintahkan untuk pergi berkumpul atau berbakti. Sebenarnya bagaimana mereka berbakti? Apakah hanya di rumah ibadat atau di mana juga mereka bisa berbakti? 1 Korintus 14. Ini dalam surat 1 Korintus saja. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. 1 Korintus 14 ayat 19. Ayat yang ke-19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Terima kasih. Dia sedang berbicara tentang pertemuan. Ayat 19 tadi. Sedang berbicara tentang apa? Pertemuan. Pertemuan. Pertemuan jemaat. Itu kan yang dia sedang katakan? Ya. Pertemuan jemaat. Ya. Artinya bukan hanya satu keluarga, tetapi beberapa orang berkumpul, sama seperti di jemaat yang mula-mula. Dari rumah ke rumah, secara bergilir, semuanya berkumpul di sana. Jadi mereka berbakti di mana saja, bisa juga mereka berbakti di rumah. Tapi bukan hanya satu keluarga. Apa buktinya mereka bisa berbakti di rumah? Kita baca 1 Korintus 16 ayat 19. 1 Korintus 16 ayat 19. 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepada kamu dari jemaat di Asia Kecil. Aquila. Tunggu, dari jemaat-jemaat. Oke, ya. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Ada Priscilla dan Aquila dan jemaat di rumah mereka. Artinya apa? Apa hanya mereka berdua? Tidak. Ada Priscilla dan Aquila dan ada orang-orang yang lain. Ya. Jadi mereka bisa bertemu pada hari pertemuan jemaat, di mana Paulus sudah memberikan contoh. Dia tinggal 18 bulan di Korintus setiap hari Sabat. Mereka bisa bertemu di rumah, tapi bukan hanya satu keluarga itu saja. Tetapi beberapa keluarga, banyak orang datang di rumah-rumah, bisa di sana. Itu bisa disebut sebagai pertemuan jemaat yang rutin. Tetapi yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 16, itu bukan tentang pertemuan jemaat. Itu mengenai menyisihkan dan menyimpan. Ini kepada setiap orang. Menyisihkan dan menyimpannya di rumah. Lalu waktu Paulus datang, yang mereka sudah simpan, bukan mereka berikan, tapi mereka simpan. Itu nanti dikumpulkan. Sekali lagi, ayat ini adalah tentang pengumpulan dana membantu orang-orang Yerusalem. Dan sama sekali tidak atau bukan berbicara tentang memberikan persembahan di gereja atau dalam jemaat pada setiap hari pertama. Itulah ayat-ayat tentang hari pertama di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Terima kasih.